Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan perumpamaan kepada kita bahwa relasi antara kita dengan Tuhan Yesus ibarat seorang pemilik kawanan domba dan kita adalah domba-dombanya. Yesus mengibaratkan bahwa kita adalah domba-domba yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang digembalakan, yang sangat dikenal, dan kita adalah domba-domba yang juga sangat mengenal Tuhan Yesus dan juga senantiasa mendengarkan suaranya. Ada relasi yang sangat dekat antara kita dengan Tuhan Yesus dalam posisi kita sebagai para domba. Dan juga Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada kita bagaimana relasi antara Tuhan Yesus sendiri dengan Bapanya, bahwa Yesus dan juga Bapa itu adalah satu, dan bagaimana kesatuan itu menjamin kita domba-domba senantiasa terjaga, senantiasa terlindungi, senantiasa terpelihara kehidupannya. Yesus menggambarkan kepada kita hari ini antara kesatuannya dengan Bapa dan bagaimana kesatuan kita dengan Yesus memberikan jaminan bahwa kita akan senantiasa dijaga, senantiasa terpelihara, dan senantiasa terlindungi. Dan walaupun kita mengalami berbagai tantangan, berbagai ancaman, berbagai pergolakan di sana sini, dan itulah yang juga bisa kita lihat dalam bacaan pertama. Bagaimana dalam bacaan pertama digambarkan dalam Kisah Para Rasul, ketika para murid-murid Tuhan Yesus, ketika orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus mengalami ancaman, mengalami penganiayaan setelah Stefanus dihukum mati, mereka tersebar, dan dalam ketersebaran itu toh mereka tetap senantiasa dipelihara oleh Tuhan, senantiasa dijaga, senantiasa dilindungi, dan senantiasa diberkati karena apa yang mereka lakukan pada akhirnya dikenal orang, dan banyak orang yang kemudian pada akhirnya mau menjadi pengikut Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini dalam bacaan Injil kita diundang untuk bersyukur atas kesatuan kita dengan Yesus dan juga dengan Bapa sendiri,
yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita senantiasa dipelihara, bahwa kita senantiasa dimampukan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus sendiri. Dan salah satu syarat supaya kita tetap bersatu dengan Tuhan Yesus adalah bagaimana kita senantiasa mendengarkan suara-suara Tuhan dalam kehidupan kita, sabda-sabda Tuhan yang boleh kita baca. Dan juga mari kita bersyukur untuk kesatuan kita sebagai orang-orang Kristiani, di mana walaupun dengan berbagai tantangan, walaupun dengan berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita tetap senantiasa mampu untuk saling meneguhkan. Bahkan kita juga boleh bersyukur bahwa karya-karya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah juga gambaran dari bacaan pertama hari ini, di mana dengan segala tantangan, dengan segala perjuangan, karya-karya kita senantiasa diberkati Tuhan, dan lewat kita juga bisa menjadi penyalur berkat bagi orang-orang yang kita jumpai, yang kita layani, yang kita doakan, yang juga hidup bersama-sama dengan kita. Mari kita mohon rahmat Allah supaya kita senantiasa menjaga kesatuan kita dengan Tuhan, dan mohon berkat Tuhan semoga karya-karya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.